Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4 yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran sudut. Setelah anak-anak melihat pembelajaran video ini, Bu Guru harapkan kalian dapat mengukur sudut dengan benar. Nah, mari kita semangat belajar untuk hari ini. Nah, sebelum kita mengukur sudut, alangkah baiknya kita mengenal pengertian sudut terlebih dahulu. Sudut adalah daerah yang dibatasi atau dibentuk pertemuan antara dua garis atau dua sinar. Contoh sudut adalah seperti ini. Nah, ini adalah gambar sudut yang Bu Guru tampilkan adalah yang ke atas, ada yang juga yang ke bawah. Nah, kita akan mengukur sudut menggunakan alat yang dinamakan busur derajat. Bagian-bagiannya adalah yang pertama ada pusat sudut atau pusat busur, yang selanjutnya ada alas busur, yang ketiga adalah memiliki dua skala, yaitu skala dalam dan skala luar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara mengukur sudut. Nah anak-anak, ini adalah busur derajat yang Bu Guru tadi sebutkan. Kita lihat bagian-bagiannya ya. Yang pertama adalah alas busur. Ini yang Bu Guru tebalkan, ini adalah alas busur, ada kanan dan kiri. Kemudian ada lagi adalah pusat busur. Pusat busur adalah yang di sini. Ya, yang berfungsi untuk memusatkan ketika kita mengukur sudut. Nah, kemudian ada lagi yang di sini berupa angka atau skala. Ada yang skala dalam dan skala luar. Mana sih angka skala dalam? Skala dalam ini adalah yang ini. Ya. Nah, ini. Nah, ini adalah skala dalam, sedangkan bagian skala luar adalah yang ini. Nah, nanti anak-anak akan mengetahui perbedaan penggunaan untuk skala dalam dan skala luar. Nah, anak-anak, guru akan mencontohkan cara mengukur sebuah sudut dengan menggunakan busur derajat, dan kita akan menentukan menggunakan sudut dalam atau sudut luar. Nah, ini adalah alatnya, yaitu busur derajat, dan kita akan menentukan ini menggunakan skala dalam atau skala luar. Kita lihat pada alas busur ini, nanti tentunya pada busur ini alas yang di sini akan bertemu dengan alas sudut yang di sini. Nah, karena alasnya ini, dari alas busur menuju ke pusat busur adalah dari sebelah kiri ke kanan, maka kita akan menempelkannya seperti ini. Nah, ini kan tadi dari kiri ke kanan, maka yang kita gunakan adalah sudut yang luar. Ya. Nah, sudut yang luar ini kita menentukan. Ini sudah 0 ya. Alas busur dengan alas sudut sudah bertemu. Dan kita menentukan ini besarnya berapa. Kita milih 60 atau 120, kita sudah tahu tadi dari alas busur ke pusat busur adalah dari kiri ke kanan, maka kita menentukan adalah sudut luar. Nah, sudut luar berarti kita ambil yang 120. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini guru memiliki sebuah sudut yang seperti ini. Kita akan mengukurnya menggunakan busur derajat lagi. Kita akan menempelkan alas sudut dengan alas busur itu tepat berhimpitan. Ya. Nah, karena untuk menentukan nanti skala dalam atau skala luar, maka kita menentukan dulu dari alas sudut, dari alas busur ini, tentunya ini sama ini kan nanti bertemu. Dari alas busur ke pusat busur adalah dari kanan ke kiri, maka kita menggunakannya adalah sudut yang dalam. Nah, sudut yang dalam berarti kita mengambil angka yang di dalam. Nah, tapi ini kok di antara 40 dan 50, berapa derajat sebenarnya? Nah, kalau di antara 40 dan 50, berarti ngambil tengah-tengahnya adalah 45. Ya, pintar sekali. Ini ya, jadi dari kanan ke kiri adalah menggunakan sudut yang dalam. Tapi
Beda cerita kalau misalnya sudutnya itu menghadap ke bawah, ya, seperti ini. Nah, sudutnya ini menghadap bawah, maka busur yang akan kita gunakan juga harus diputar. Iya, diputar besar sebesar 180, jadi muter. Iya. Setelah itu kita akan menempelkan alas sudut ini dengan alas busur yang ada di sebelah sini. Kita tempelkan dan kita menentukan apakah sudut dalam dan sudut luar. Karena ini sudutnya menghadapnya ke bawah, maka kebalikan dari yang sudah Bu Guru jelaskan. Maka ini menentukan sudut dalam dan sudut luarnya. Ini alas busurnya menuju pusat busur adalah dari kanan ke kiri, maka menggunakan sudut luar. Ya, kebalikan yang tadi. Menggunakan sudut yang luar berarti kita mengambil besar sudutnya yang 80 derajat. Seperti itu. Ini kebalikannya. Kalau sudutnya di bawah ke bawah, itu adalah kebalikan yang tadi Bu Guru jelaskan. Kalau tadi sudut yang luar adalah kiri ke kanan, tapi kalau kebalik seperti ini posisinya, sudut luar adalah kanan ke kiri. Nah, satu lagi. Nah, ini ada sebuah sudut yang hadap ke bawah juga. Kita akan menggunakan busur ini untuk menghitung sudut yang ada di sebelah kiri. Caranya sama, kita menempelkan dan jangan lupa kita tentukan dulu ini sudut dalam atau sudut luar. Nah, ini adalah dari alas busur menuju ke pusat busur adalah dari kiri ke kanan, maka menggunakan sudut yang dalam. Nah, sudut yang dalam berarti adalah mengambil yang sudut yang dalam berarti 120. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Nah, bisa garis bawahi ya. Kalau arah yang sebenarnya, kalau menghadap yang atas tidak terbalik ke bawah, itu adalah skala dalam. Berarti anak-anak menentukan skala dalam itu jika arah busurnya adalah dari kanan ke kiri, dan skala luar itu adalah kiri ke kanan, dan arah terbalik jika menghadap ke bawah itu adalah skala dalam dari kiri ke kanan, dan skala luar adalah kanan ke kiri. Nah, kalau anak-anak bingung, nanti anak-anak mencoba, nanti lama-lama terbiasa dan akan bisa. Tidak, semangat!